Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu calon tamu Allah yang saya hormati rahimakumullah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu selalu sehat, semangat dan siap untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ziarah kota Madinah yang kita akan aturkan hari ini adalah 3 tempat penting yang insya Allah Bapak Ibu akan kunjungi pada waktunya nanti. Bapak Ibu, apa itu ziarah? Kalau di Indonesia ziarah itu identik dengan datang ke makam atau kuburan. Ziarah atau ziarah adalah berkunjung ke suatu tempat. Dalam konteks ziarah ke tempat suci, bagi orang yang beriman, ziarah ini memiliki makna moral yang penting. Jadi tidak hanya perginya, tidak hanya berkunjungnya, tetapi ada sesuatu pelajaran nilai yang luar biasa kita bisa petik dalam ziarah tersebut. Pertama, Kuba, ziarah Kuba. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam peradaban sejarah Islam. Masjid ini terletak 5 atau 6 km sebelah tenggara Madinah, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ini adalah Masjid Kuba, yang di atas itu gambar di dalam masjid yang selalu dipenuhi oleh jamaah untuk melakukan sholat. Dan juga di bawah itu gambar masjid dari luar, sungguh megah. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Kuba oleh Ammar radhiyallahu anhu. Ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah ke Madinah, di kampung Kuba, Ammar mengusulkan kepada Rasul untuk membangun tempat berteduh bagi Nabi agar dapat beristirahat siang dan mendirikan sholat dengan tenang. Lalu Ammar mengumpulkan batu-batu untuk mendirikan masjid. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali meletakkan batu tepat di kiblatnya. Kemudian Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya dibantu oleh kaum muslimin pada waktu itu berbondong-bondong, beramai-ramai, bergotong royong untuk membangun masjid ini. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kemudian bagaimana tata cara ziarah Kuba? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man tahara fi baitihi thumma ata masjida Kuba'a fasalla fihi salatan kana lahu ka'ajari umratin." Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba, kemudian dia mendirikan sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, sehingga yang kita lakukan adalah wudhu dari hotel, naik kendaraan, tetap menjaga wudhunya, sampai di Masjid Kuba, Bapak Ibu melakukan sholat. Insya Allah pahalanya pahala umroh. Dan ini bisa dilakukan berkali-kali. Setiap hari atau setiap 2 hari sekali ketika Bapak Ibu tinggal di Madinah, bisa melaksanakan ziarah Kuba. Uhud, kita ziarah Uhud. Sudah dimaklumi bahwa pertempuran Uhud adalah pertempuran yang pecah antara 700 tentara muslim melawan 3.000 tentara kafir pada tanggal 22 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Ini terjadi setahun lebih seminggu setelah perang Badar.
Pada waktu itu para sniper, penembak jitu dari tentara muslim ditempatkan oleh Rasulullah di atas bukit Uhud. Yang lainnya ada di bawah. Ketika perang berkecamuk, sniper ini bekerja sangat efektif. Sehingga banyak sekali tentara-tentara kafir yang tewas. Menjadikannya tentara kafir itu merasa kalah, kemudian lari meninggalkan harta bendanya. Tentara-tentara muslim yang ada di atas bukit Uhud melihat harta benda yang ditinggalkannya oleh tentara kafir, maka mereka berbondong-bondong turun untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Pada waktu itu Khalid bin Walid, pemimpin tentara Quraisy, itu langsung membalik arahkan kudanya dan tentaranya mengitari bukit Uhud, kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang, sehingga kocar kacirlah tentara muslim. 70 tentara muslim menjadi syuhada. Di antaranya adalah paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Bapak Ibu peziarah dapat mendoakan para syuhada di sini. Cukup mendoakan saja, tidak ada aktivitas yang lain. Bapak Ibu juga bisa menikmati Masjid Sayyid Asy-Syuhada di kawasan Jabal Uhud ini. Masjid yang indah, yang sangat megah. Bapak Ibu, tentang kekalahan dalam perang Uhud ini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Quran surat Ali Imran 140-141 yang artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami bergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, jadi ada kemenangan, ada pula kekalahan. Sudah dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman harus selalu istiqomah pada keimanannya, ketaatannya pada Rasul. Ketika Rasul memerintahkan sesuatu hal, maka orang beriman harus melakukan itu. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ziarah yang ketiga adalah Masjid Qiblatain. Ziarah ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah. Karena apa? Karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah, 7 km dari Masjid Nabawi di Madinah. Ketika itu bulan Rajab tahun 2 Hijriah, Rasulullah sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Beliau mengimami para jamaah 2 rakaat sholat zuhur. 2 rakaat pertama sholat zuhur masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu pemindahan arah kiblat. Ya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW langsung memutar badannya 180 derajat, diikuti oleh semua jamaah melanjutkan sholat zuhur menghadap ke Masjidil Haram. Nah, sehingga masjid ini dikenal dengan masjid dengan 2 kiblat atau Masjid Qiblatain. Bapak Ibu, ini adalah Masjid Qiblatain dengan 2 mihrab. Yang atas adalah mihrab menghadap ke Masjid ke Baitul Maqdis, yang bawah adalah mihrab sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.